Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhul ma' faqala irji' fa ahsin wudu'ak, akhrajahu Abu Dawud wan Nasai. Dari dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya ada bagian seukuran kuku yang belum terkena air, belum terkena siraman air wudhu. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, irji', kembali, fa ahsin wudu'aka, dan sempurnakanlah wudumu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi hadis ini menyiratkan bahwa sedikit saja dari anggota badan yang tidak terbasuh pada saat wudhu, ini dapat menyebabkan tidak sahnya wudhu. Nah, Rasulullah juga mengingatkan orang yang sembarangan di dalam berwudhu, ya, tidak sungguh-sungguh memperhatikan basuhan-basuhan di dalam wudhunya ini dengan ancaman neraka. Ya, di dalam hadis yang lain, wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang tidak membasuh membasuh mata kakinya ketika wudhu, minan nar, dari siksaan api neraka. Nah, maka ini dalam arti ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW terkait kesempurnaan wudhu seseorang, khususnya di dalam batas-batas yang diwajibkan untuk dibasuh. Nah, membasuh seluruh bagian-bagian yang wajib dibasuh, ini kalau ini kan dicontohkan kaki tadi, telapak kaki. Nah, ini tentu tidak hanya telapak kaki saja, tetapi seluruh anggota tubuh yang memang wajib dibasuh, seperti muka, kemudian tangan sampai ke atas siku, kepala, ya, kemudian kaki sampai atas mata kaki, itu semuanya tentunya juga wajib untuk dibasuh secara sempurna. Meskipun yang dicontohkan di sini adalah hanya kaki saja. Dan dalam hadis lain yang diancam terkait neraka tadi juga kaki juga kebetulan, ya. Mungkin ini karena kebanyakan orang kaki itu kan terakhir, ya, sehingga mungkin dia terburu-buru. Kemudian kaki itu berada di bawah, sehingga banyak orang yang tidak terlalu melihat, kan gitu, ya, tidak terlalu melihat, tidak terlalu memperhatikan basuhan yang ada di kakinya. Maka ini yang diceritakan adalah masalah kaki, tetapi yang dimaksud tentu adalah seluruh anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudhu, ini harus dibasuh dengan sempurna. Kemudian kalau dia tidak membasuhnya, maka wudhunya tidak sah, kan itu. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian di sini kaki, ya, apakah harus mengulangi wudhu dari awal, kan itu? Apakah hanya yang dibasuh kakinya saja? Nah, di sini tidak dijelaskan secara detail apakah orang itu mengulang wudhunya atau tidak. Tetapi hanya dari kalimat Rasulullah SAW mengatakan irji', kembali. Ya,
Ini oleh Imam Malik, ini beliau memaknai kembali itu adalah berwudu dari awal, ya, berwudu dari awal. Tetapi mayoritas ulama, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah memaknai kembali di sini adalah kembali ke tempat wudu, fa ahsin wudu'aka, dan sempurnakan wudumu dalam arti menyempurnakan bagian Kaki. yang kurang. Ya. Jadi apalagi ini kaki kan terakhir. Nah, kalau misalnya yang kurang itu kepala misalnya, maka kepala dan kaki kan itu. Kalau yang kurang itu tangan, berarti tangan, kepala dan kaki kan itu. Tapi kalau yang terakhir kan kaki, berarti setelahnya kan tidak ada. Maka dia misalnya kembali dan hanya membasuh kakinya saja, itu sudah sah. Tapi kalau dia mengulang dari awal, ini lebih baik. Itu sunnah. Ini yang disampaikan oleh mayoritas ulama. Sedangkan Imam Malik mengatakan wajib untuk mengulang dari awal, meskipun yang kurang itu hanya kaki saja. Nah, dan itu diumpamakan mithludz dzufri, seumpama kuku, berarti itu kan ukuran yang kecil kan itu. Nah, ukuran yang kecil, tapi karena kurangnya perhatian, ini sebenarnya yang menyebabkan orang itu diancam dengan api neraka karena kurangnya perhatian di dalam melaksanakan wudu itu. Ya. Kalau misalnya orang itu tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa harus membasuh kaki itu sampai atas mata kaki, dia nggak tahu, taunya ya hanya ujung kaki saja misalnya. Ini dia tetap dituntut untuk mengulang wudunya, ya, dan tetap kalau memang tidak diulangi, wudunya juga tetap tidak sah. Jadi ketidaktahuannya itu tidak menyebabkan wudunya menjadi sah, tidak. Ya tetap saja tidak sah, meskipun mengatakan saya tidak tahu kan itu. Ya, jadi apalagi sekarang ini informasi tentang kewajiban di dalam ibadah, khususnya yang dikatakan sebagai ilmul hal, ilmu yang digunakan untuk ibadah sehari-hari, itu hukumnya fardhu ain, ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, itu faridotun di situ fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain adalah untuk ilmu-ilmu yang terkait ibadah sehari-hari. Nah, sedangkan fardhu kifayah adalah ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak terkait dengan ibadah sehari-hari. Nah, termasuk ilmu wudu ini, ilmu tentang wudu ini harus diketahui oleh setiap orang Islam, karena ini hukumnya fardhu ain. Maka kalau ada orang yang kemudian wudunya tidak sempurna karena ketidaktahuannya, ya, ini dia tetap berdosa. Berdosa bukan sekedar karena tidak tahu, tetapi karena tidak belajar. Nah, dia meninggalkan tolabul ilmi tadi yang faridotun. Nah, jadi meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, khususnya ilmu dasar tentang ibadah sehari-hari itu. Nah, karena ini hukumnya fardhu ain. Nah, sehingga tadi kalau ada orang beralasan, oh saya tidak tahu kalau wudu itu harus harus sampai atas mata kaki misalnya. Nah, saya kira cukup di ujung kaki saja. Ini tetap hukumnya dia tidak sah wudunya dan harus mengulang. Nah, tidak kemudian gugur kewajibannya karena tidak tahu itu, ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan urutan mengulangnya tadi, itu mayoritas ulama mengatakan sunnah untuk diulang dari awal, meskipun yang ditinggal hanya kaki saja. Tetapi kalau misalnya yang diulang hanya kaki saja, itu sudah sah. Sedangkan Imam Malik yang mewajibkan untuk mengulang dari awal, meskipun itu
yang kurang hanya kaki saja. Nggih, mungkin itu yang. Iya. Ini kan berbicara tentang sekuku saja kan tidak sah begitu loh. Iya. Artinya kalau itu kan orang kan kadang-kadang kan nggak ngeh gitu loh. Iya. Karena kecil ini kan kadang-kadang kan orang ngeh. Wah, lihat cilik arti usek-usek seperti itu. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita mesti memperhatikan betul kan gitu. Memperhatikan betul basuhan wudhu kita. Jangan sampai ada yang tertinggal kan itu. Jadi ini menuntut untuk hati-hati. Tapi kalau misalnya sudah maksimal ya, ternyata ada yang tertinggal dan kita nggak tahu, ya itu tentu ma'fu kan itu. Nah, tertinggal seukuran mikroskop, nah, itu kan kita nggak bisa lihat kan itu. Nah, ya yang bisa dilihat kasat mata kan? Kasat mata, ya, yang bisa dilihat kasat mata. Yang di luar kemampuan indera kita tentu tidak akan dituntut sampai ke situ. Jadi hukum ini ya bicara tentang zahir saja, tidak sampai ke hakikat dari itu ya. Kalau hakikatnya misalnya dipakai mikroskop, ternyata ini ada satu titik yang belum terkena air, ya nggak sampai segitu. Ya itu tentu ma'fu. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin di ranah yang bisa dijangkau oleh indera kita. Gitu.